Biasalah, San si paling kerja. Ya, apa memang orang kerja ya. Banyak ada jadi kurasa orang kerja tidak begitu juga model. Jadi Santai mah gua. hari ini kita akan bahas si paling kerja. Ita kuku. Biasalah, kaum milenial toh. Kalau ada yang kerjaan, Iya. wah kerjaannya, pride-nya pak. Kayak kau. Oh, saya. Iya. Nah, Kenapa? tidak terlalu bagaimana sekali saya soal pekerjaan. Ada kerjaannya, alhamdulillah. Tapi kan rata-rata biasa tuh orang kalau ada yang kerjanya tuh merasa bisa menginjak Kenapa kata ini milenial kakak? harkat dan martabat mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Kenapa memang ini milenial kak? Bukannya milenial, biar semuanya orang tua begini dia biasa aja. Kenapa? Ini sule. Lu apa sih? Siapa lu semua orang tua beda 1 tahun jadi samaran. Lebih tua 1 tahun jadi kau. Tidak, itu hoax. Kenapa? Kenapa? Itu saya bilang Iya, biasa lah. kenapa? Orang si paling kerja Kenapa sih paling kerja? Apa masalahnya? biasa kalau kerja ada kerjaan dapat tuh bukannya bersyukur, bukannya membantu mencarikan yang belum dapat kerja itu pekerjaan, tapi menginjak-injak. Kadang ya beberapa ada oknum. Di mana lu lihat ton menginjak-injak dari segi apa yang lu bilang menginjak-injak? Ya contoh kecil kalau misalkan ketemu temannya tuh ini jam kerjanya ini sudah jam pulang kerja mungkin dia masih punya spend waktu untuk ganti baju tapi langsung cus Jauh kapan lu main? ya positive thinking lah. Jauh tau rumah. Sorry nah sorry nah baru kak pulang. Tapi dibalik itu. Iya begini Iya. balik pasti Harus kameranya di atas. tulis di situ ini nana sorry nah baru pulang kerja ini. Oh, maklum lah masih sibuk. dipakai ID card nah. Oh iya, dilepas. Sini taruh. Nanti kasih. Jadi kelambang kero anjing. Apaan tuh? Baju dinasnya masih nggak pakai. Hah? Dinas kak? Terlepas dari baju dinas atau bukan itu semua. Mereka yang merasa seperti itu saya bahas Generalkan. di sini. Apa masalahnya? Apa Proud. masalahnya? Proudnya pak. Siapa tahu mereka menganggap diri hal seperti itu adalah self rewardnya. Iya. Memang iya. Kalau saya nongkrong di warkop misalnya toh, masih jam pulang kerja toh. Capek kok gang. Ditanya sama kenapa? Gagal SPK aku begini tadi 200 SPK aku urus tadi ini 200 hampir keluar tadi ada jadi. Berarti kalau 200 SPK yang mau kau urus berarti tidak ada bukan customernya yang salah. Bukan customernya yang salah. Anda goblok. Kau yang bilang nah. Iya. Tapi 200 berkas ngurus. maksudku kan untuk mereka itu harus kita bedakan itu bersyukur, bangga dengan terlalu bangga, Over proud. over proud. Ini yang saya permasalahkan kadang ini over Yang proud. Iya. Over proud. Kalau bersyukur ya alhamdulillah. Keren tuh. Oh ketemu temannya. Oh belum ada kerjaan. Oh tunggu saya tanyakan dulu orang di sana. Siapa tahu ada lowongan juga. Dicarikan. Enak kok begitu. Oh belum ada kerjamu. Hei sadar kok umur berapa? Kok tuh sudah harus kerja. Sekarang saya tanya. Gajimu sudah cukup tidak? Kau sudah tanya tidak temanmu kerjanya Ya, apa? Berapa pendapatannya? Berapa pendapatannya? Ya kita tahu. Yo. Oh iya. Mengerti apa tuh? Ku tahu, You get the point? Yes. I get the point. Seandainya kalau ketemu temanku toh, ku cerita juga sedikit dulu nah. Ya kita dongeng dulu ya. Tidak. Oh real ini? Iya, real. Ini temanku salah satu pejabat di salah satu instansi toh. Toh? Kan rumahnya kesian jauh dari kantornya. Tapi kalau dia ngopi sama saya, tidak pernah satu kali pun kulihat baju dinas. Selalu dia lepas. So, tidak pakai baju kalau nggak lepas. Maksudnya dia ganti. Selalu dia pakai jaket. Tidak pernah nggak lepas itu jaketnya. Ya kasih kelas dulu tahu begitu. Harus Dia diberi penghargaan. padahal bukan jawatan kecil pak. Siapapun teman kakek Pimen, saya salut. Masih mending kakek pimen daripada kakek kura-kura.
Apa songgoku? Makaling tiko loh. Ya, kita berada di konten Dragon Ball. Surban dong. Lanjut. Terus So, saya appreciate dengan kalangan yang begitu, Pak. Kalau dibilang pendapatan, ya ditahu nih, Pak. Pejabat, Pak. Toh, pegang satu instansi. Kalau seandainya mau buka itu jaketnya, penuh lambang-lambang di sini. Toh? Iya. Tapi tidak pernah dia pakai itu kalau lagi selesai jam kerjanya. Lagi pula juga zaman sekarang kenapa selalu mau judgmental ke sesuatu yang diseragamkan. Toh banyaknya itu pekerjaan yang wow secara finansial, tapi kau lihat gaya-gaya orang yang kerja yang ada di dalamnya tidak sih. Iya. Desain grafis. Iya, berapa pendapatan? AI contractor, data analis. ya, terus kan dalam pelajaran bahasa Indonesia kita mempelajari sinonim dan antonim. Antonimnya temanmu kan temanmu menutup. Iya. Wah, adalah antonimnya. Satu, satu lambang. Oh, begitu cara minum kopi begini. Oh, ada lagi begini. Ada lagi model minum kopi baru kah? Bang, pinjam korengmu dulu, Bang. Oh, ambil Miki. Apaan tuh? Tolong. Ada antonimnya. Bukan di situ Bang lambangnya, di sebelah kanan. Oh iya. Blok. Tapi menurut mau kan bertanya begini, nah, wajar enggak? Apa? Wajar enggak mereka seperti itu? Ya. Kan dia kita tidak bisa tahu judge Ya, kita, memang. karena kita tidak tahu proses yang dia lalui sampai di situ. Siapa tahu dia bangga dengan apa yang dia pakai hari ini, apa yang dia genggam hari ini. Iya, betul. Karena dari proses yang begitu berat kemarin tuh, kan kita tidak tahu. Iya. Nah, tapi menurutmu wajar enggak? Apa ini? Wajar? Enggak wajar kok ini. Ambil korengnya. Enggak wajar anjir. Gue caranya wajar itu. Di mana wajarnya itu? Itu bukan orang yang Bukan orang normal. Cara Masa minum kopi begini? Itu bisa bilang. Tapi kalau misalkan perjalanan membanggakan perjalanan hidup itu sangat Banyak wajar. cara, iya, banyak cara juga. Iya. Tapi ada pertanyaanku. Kok saya malu bertanya? Iya. Orang sesat. Sesat di jalan. Orang sesat ini. Kan biasa banyak itu ahli-ahli bilang toh bahwa kebanyakan orang-orang yang bekerja dengan perut yang tinggi itu tidak terlepas dari mental bangsa ini, Pak. Bahwa bangsa ini pernah dijajah dengan sejarah yang panjang toh. Hoax sih itu 350 tahun kah? Terlepas itu Ya, toh. terlepas dari itu. Mau terlalu panjang dong sih. Iya. Bahwa orang-orang di zaman penjajahan saja itu tuh selalu proud dengan jabatan kekuasaan yang mereka pegang, bahkan pribumi sendiri toh itulah yang terus berkembang sebagai bentuk memproteksi diri atas suatu keadaan toh, bahwa dia punya kuasa, dia punya jabatan, proteksinya adalah jabatannya sendiri. Iya. Makanya dia selalu punya pride untuk melegalkan. Iya. Intinya langsung panjang nah. Apa memang seperti itu yang buat begitu? Tapi kalau Mental buat bangsa terjajahnya. bukan kayaknya mental bangsa terjadi itu, tapi memang semua orang kan di seluruh dunia kayaknya itu manusia itu pasti begitu ketika pegang jabatan pasti ada pride-nya tuh. Tidak. Tidak. Biasa kalau di London kak ketemu dengan Prime of Minister Ya begini. santai ji. Pakai jas saja, dasi sudah nih, makan sandwich selesai nih. Kalau mau jadi bilang pride orang di Silicon Valley, Berapa koper biasa dibawa itu? Ah? Kak, berapa koper biasa dibawa? Apa itu? Kan biasa ikut-ikut tuh. Bawa koper tuh. Tidak, pertanyaanku tuh apakah memang itu hasil bias dari bentuk bangsa yang terjajah, yang pernah terjajah, sehingga menghadirkan Proudnya mentalitas begitu toh. Iya. Nah kalau dilihat juga di luar negeri toh, aparatur negara mereka tidak berbangga dengan apa yang tidak begini-begini aja.
Halo deh. Oh iya. Kalau saya tuh aku bilang Bias. tadi, iya Bias. kayak terlalu ambigu itu anunya karena Kalau saya bukan bias, Apa sih? memang karakternya. Bukan karena bias mental bahwa kau sudah pernah terjajah dan ketika kau punya kekuasaan satu kali begitu, terus kau mau over proud. Saya bukan. Lebih kepada faktor ekonominya saya. kenapa bisa faktor Bahwa ekonomi? hal ini terbentuk memang karena proses sistem kapitalisasi, sistem ekonomi yang memang berjalan ini mengharuskan mereka begitu. Bukan. Apa sih? Saya bilang orang yang demikian itu mentalnya memang mental miskin, makanya dia over proud seperti itu dengan apa yang dia punya hari ini. Bukan mental miskin, Apa? mental tidak mampu kaya. Kalau mental miskin masih bisa kaya, kalau mental tidak mampu kaya sudah. Iya, oh juga lah sudah judge. Saya bilang begitu Pak, karena karena ketika kau punya mental kaya Pak, toh ketika kau punya pegang satu tempat, kau akan berusaha perfeksionis dalam bidang ini tersebut. Tapi bukan berarti kau over confidence dan apalagi over proud. Karena apa? Karena targetmu itu bukan itu. Masih jauh targetmu. Itu mental orang kaya, Pak. Ya, disclaimer dulu tuh, Pastor Dudley itu selalu berbicara melalui Kacamata pribadi. Uhuy. ya, lanjut. Toh? Jadi saya bilang orang yang demikian itu mental orang miskin. Ya, kalau saya pribadi terlepas dari mental miskin, mental kaya, mental sederhana, mental BPJS, I don't pusingi gitu tuh, saya ndak pusingi gitu. Saya mempermasalahkan ini, saya juga tidak pusingi kerjanya apa. Yang saya permasalahkan ini si paling kerja ini keadaan terlalu apa? Terlalu over proud dengan perjalanan hidupnya sampai di titik itu, sampai bisa menjudge atau menginjak bahkan menginjak mereka yang tidak seragam dengan seperti mereka. Itu makanya saya bilang begini, kan dia punya target. Kalau orang mental kaya toh, Iya. kan tidak mungkin di situ dia bisa berbangga hati, karena bukan itu targetnya. Masih di atas sana. Iya. Toh? Mental orang miskin ketika dikasih 10, Iya. nangkap semua orang itu di bawahnya. Iya, betul. Makanya dia bakalan over proud karena dia merasa 10 ini yang paling besar. Iya, betul. Ya toh? Mental orang kaya 10 itu tidak apa-apanya karena yang ku kejar ini 100.000. Oh, cocok itu Nak bilang Om Deddy, Nak bilang orang miskin itu tidak bisa ngajari anaknya untuk jadi kaya. Iya. Karena tidak nak tahu experience jadi kaya Tidak nak tahu, Ki. bagaimana turning point-nya Titik batasnya dia tidak tahu. Iya. Karena dia berada pada titik bawah Ji. Makanya dibilang mental miskin. Makanya orang-orang over proud itu levelnya tidak mungkin sampai di 100.000. Karena di 10 saja dia sudah menginjak. Karena dia merasa di 10 yang saya punya hari ini, saya yang paling tinggi Pak, saya yang besar. Yang ini teman-temanku, apa tuh kerjaan? Ya, itu yang saya permasalahkan. Coba kalau Mark Zuckerberg lihat yang orang begitu. Apalagi ditambah juga dengan budaya-budaya manut Di mananya Mark Zuckerberg orang begitu Pak? Di mananya? Apalagi ku bilang ditambah dengan orang-orang yang budaya-budaya manut. Iya Pak. Lihat orang kayak sedikit mau jilat seng. Akhirnya namanya, makanya saya bilang orang over proud, over confidence seperti demikian, mustahil punya mental kaya. Sudah, itu sudah menjelaskan bahwa dia hanya mental miskin. Makanya itu selalu ada survei. Kan selalu kau lihat di Nielsen dari mana itu, kenapa tingkat orang kalangan miskin sampai menengah itu susah naik ke menengah atas, kalangan atas, kan persoalan mental Pak. Iya, karena kan kalau orang menengah itu berutang untuk gaya hidup, orang miskin berutang untuk bayar utang. Orang menengah ke atas ambil utang untuk bisnis, untuk usaha, bukan untuk flexing. Iya toh? Kan itu Ji Pak. Kenapa orang yang bekerja demikian dengan gamblangnya? Wih. Iya toh? Karena titik sukses yang menurut mereka itu di batas itu Ji.
Makanya dia anggap semua rendah. Coba kalau kayak Mark Zuckerberg di posisi itu, deh tidak ada apa-apa aku kono. Masih miskin sekali. Karena bukan di situ standarnya dia. Standarnya dia jauh di atas lagi. Ya. Jadi ketika dia ada di situ, apa tuh Untuk mencairkan suasana tuh kan ini agak mulai tegang. Apaan Kita tuh? kita cosplay. Ya. Iya. Biasalah sepanjang kerja. Iya. Selain itu tuh Iya. nelpon. 200 SPK. Nah, Bu, saya tidak peduli kerjanya apa, tidak peduli posisinya apa. Tin. Wih, Rusli. Mati nih. Nggak menelpon. Oh di jalan ini, oh dia lagi jalan. Kenapa? Suara angin. Nama 3 gitu menelpon Kak. Tidak jadi bisa. Aja. Coba dulu jalan eksekutif muda bagaimana? Hah? Jalan eksekutif muda. Jalannya. Iya. Saya nggak perlu berdiri deh. Pakai bawa tablet. Ya, iPad, kapsul. iPad. Iya, kelihatan nih Apple lah. Begitu. Sepatunya bunyi. Apa nak buka? Facebook. Kalau it's domino. 10.000 satu hari. Makanya selalu dibandingkan itu, Pak. Bagaimana orang yang punya ribuan triliun dengan orang yang punya 10 juta. Cosplay lagi tuh kalau Iya. baru tuh dari kendaraan tuh Ah. merapikan kan kalau kita biasa mungkin kode yang biasa-biasa tuh atau mungkin yang sederhana aja saja. Oke, rapi, oke jalan. Kalau mereka yang si paling kerja, si paling over proud, Gitu baju udah. Karena begitu baju udah. Talal. belum sisir rambut kalau kita kan sisir rambut. Oh rapi, oke. Sampai itu dipukul sama warga. Tapi pasti teman-teman itu biasa dilihat mungkin model-model begitu di warkop lah tuh di kafe di rumah makan Di mall. Makanya orang yang begituan saya bilang mentalmu sampai situ Ji. Kayak itu di Ibu Grace makan jadi warteg. Jamu kok Ibu Grace yang punya jarum Pak. Iya. Tahu tek Ji makan di Jogja. Jangan Bayangkan salesnya itu Pak, salesnya yang makan ke itu. Bagaimana gayanya Pak? jangankan kau yang di Jogja, yang di Makassar mau. Iya. Toh, Pakai baju cek Ji. iya betul. salesnya. Deh. Ya, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa looking itu harus memang number one kalau di sales ki. Iya. Kan sudah dibahas juga itu di konten apa tuh? Body shaming. Body shaming. Kerindapan lah tuh. Bahwa looking itu mempengaruhi posisi nilai jual. Iya, tapi masa mau ke bawa ki topengmu sampai keluar? Yoi. Udah capek apa? Yoi. Ya, Ya mungkin jadi sepatah kata untuk si paling kerja tuh yang Kau mau dulu, Kak? Keprot. iya. Saya tidak ada ji sepatah kataku. Ya kalau saya Itu memang absen. Absen mak deh. Kalau saya pesanku, ini pesan untuk mereka yang mungkin tuh yang merasa seperti itu. Itu bedakan antara bangga, over proud sama apa lagi tadi seperti yang aku bilang Yang mana? bangga, over proud sama bersyukur. Saya lupa sekali bersyukur. Itu harus kalian bedakan tiga. Apa maknanya dari pada semuanya. Kalau saya sepatah kata tuh 2 kata. Silahkan. Buat bebas dia. Iya. Tingkah lakumu itu memperjelas mentalmu, memperjelas pengetahuanmu. Kalau kau berlagak kampungan, itu mentalmu. Kau mental orang miskin. Kalau elegannya modelmu, itu juga menunjukkan pengetahuanmu. Sudahnya, itu dia. Kalau Absen. saya isi pena. Oh, satu mau. Apa tidak capek? Udah bubar.